Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Setiap hewan mengalami perkembangbiakan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, ada dua macam perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak secara kawin dan tidak kawin. Perkembangbiakan secara kawin disebut perkembangbiakan generatif, sedangkan perkembangbiakan secara tidak kawin disebut perkembangbiakan vegetatif. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jika kedua sel kelamin bertemu, maka akan terbentuk individu baru. Individu baru ini disebut embrio. Cara perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yuk kita simak bersama-sama. Ada secara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari vivipar. Perkembangbiakan vivipar atau melahirkan merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut. Pada umumnya menyusui atau hewan mamalia. Keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Manfaatnya, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Lalu induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar antara lain sapi, kambing, kelinci, dan masih banyak lagi contoh yang ada di sekitar kita. Coba kalian tengok, lihat lingkungan sekitar kalian, ada hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara vivipar. Kita lanjutkan ke ovipar. Ovipar atau bertelur merupakan cara perkembangbiakan hewan yang biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, juga tidak menyusui anaknya. Manfaatnya, embrio hewan dapat terlindungi dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio.
Telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya, telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ayam, lalu bebek, dan angsa. Dan masih banyak lagi. Lanjut ke ovovivipar. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut dilahirkan lewat tubuh ibunya. Cara berkembang biak dengan ovovivipar ini disebut bertelur melahirkan. Jenis hewan yang berkembang biak dengan cara itu adalah bangsa reptil, yaitu beberapa jenis ular dan beberapa jenis kadal. Cara bertelur melahirkan merupakan perpaduan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya meninggalkan telur. Saat menetas, bentuknya sudah sama dengan induknya. Tahap metamorfosisnya tidak lengkap. Nah, manfaatnya, embrionya dapat berkembang dalam telur pada saat telur itu berada di dalam tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, yaitu beberapa jenis ular dan beberapa jenis kadal. Nah, ini kadal, ada iguana, dan juga bunglon. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina yang ovovivipar juga mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi, telur yang dikeluarkan itu telah tumbuh menjadi calon bayi. Nah, calon bayi itu tumbuh hampir sempurna. Jadi, saat telur dikeluarkan dari tubuh hewan betina, saat itu juga calon bayi dilahirkan. Nah, itu bedanya dengan hewan yang bertelur. Kalau bertelur, telurnya dikeluarkan, tumbuh menjadi embrio. Telur yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi embrio. Embrio itu calon bayi. Nah, tapi kalau telur-telurnya tidak dibuahi, maka telur tidak dapat menghasilkan calon bayi. Seperti telur ayam, kalau tidak dibuahi kan telurnya bisa kita makan. Nah, beda dengan telurnya ovovivipar. Jadi telur yang dikeluarkan itu dalamnya sudah ada calon bayinya. Calon bayi ini sudah tumbuh dengan hampir sempurna. Bedanya itu ya. Nah, demikian materi kali ini. Selanjutnya, kerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.